Halo teman-teman, saya Ivan dari BDS Pro Audio. Dan kali ini saya akan membahas tentang salah satu control surface dari Avid, namanya Avid S1. Barangnya ada di sini, belum dibuka, jadi kita langsung aja unboxing barangnya ya. Ya teman-teman, jadi ini adalah Avid S1. Ini adalah control surface untuk Pro Tools. Teman-teman bisa pakai ini untuk mengontrol Pro Tools pas lagi mixing, terutama jadi teman-teman bisa lebih mudah dalam melakukan mixing dan lebih fun juga untuk melakukan mixing. Jadi setelah saya lihat-lihat, setelah tadi saya unboxing, kalau dari bentuk, dari size, secara overall compact ya teman-teman, secara size, jadi nggak terlalu banyak makan tempat di studio teman-teman. Terus pemilihan warnanya tuh dia menggunakan abu-abu gelap dengan finishingnya matte, jadi kelihatan elegan. Kalau teman-teman lihat dari top surface ini, jadi di sini ada 8 fader dengan cap-nya itu bentuknya seperti ini, jadi kelihatan cool. Kalau teman-teman lihat, perhatiin lagi, ini nih mirip sama kayak di fadernya Pro Tools ya. Memang mereka ngedesainnya seperti itu. Ya, terus di bawahnya di sini ada tombol multifungsi. Jadi di sini modifier keys ada Shift, Control, Option atau Windows kalau pakai Windows. Terus ada Command atau Alt. Terus di sini ada User Assignment. Jadi dia customized. Jadi teman-teman bisa pakai buat keperluannya. Misalnya mau buat apa di sini, gitu. Terus di sini ada solo dan mute button. Terus aja jadi kita gampang kalau mau mute, solo, mute. Ada select. Jadi kita bisa select track, terus ada record enable sama ini buat automation arm juga. Terus di sini ada multifunction knob juga, jadi bisa diputer dan juga bisa ditekan. Nanti kita lihat ketika dia tekan itu akan fungsinya seperti apa. Nah, terus di sini ada navigation button. Jadi kalau kita bisa akses macam-macam. Jadi ada di sini ada insert, EQ, dynamics, aux sama pen. Jadi dia akan merubah encoder ini untuk menjadi sesuai fungsinya dari tombol-tombol yang ada di atas ini. Misalkan nanti pen, nanti dia berubah jadi pen. Kalau misalnya jadi aux, dia akan berubah jadi aux sense. Kayak gitu teman-teman. Ya, di sini ada tombol bank sama nudge. Nanti kita akan lebih into di functionnya ini. Jadi saya ada surface shift untuk mengakses yang ada di putih-putih ini. Ada, kalau teman-teman lihat di sini tulisannya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Dan yang di atas ini ada untuk naruh iPad. Teman-teman. Sini. Jadi S1 ini bisa dikombinasiin sama iPad. Nah, di iPad itu nanti nge-running application Avid Control. Jadi nanti teman-teman bisa sambil viewing metering kalau misalnya di sini ada iPad-nya kayak gitu. Oke, lanjut kita ke bagian belakangnya si S1. Jadi di sini ada untuk power output jack-nya. Terus di sini itu ada tombol on off di sini. Terus di sini ada jack itu untuk foot switch. Jadi teman-teman bisa lebih mudah kalau mau menggunakan foot switch untuk Pro Tools. Terus di sini ada Ethernet port. Jadi ini untuk menghubungkan si S1 ke switch atau ke komputer. Jadi bisa masuk ke jaringan Ucon. Nah, dan yang terakhir di belakang itu ada USB port. Jadi karena ini bisa dikombinasikan sama iPad, nah iPad-nya mungkin akan butuh
di charge ya. Jadi kita bisa nge-charge pakai USB port ini. Nah, tadi saya sebut tentang Yukon. Nah, Yukon itu adalah protokol yang dipakai untuk jaringannya si S1 ini. Nah, Yukon itu kompatibel sama beberapa software. Jadi, ini nggak cuman bisa dipakai buat Pro Tools, tapi bisa buat dipakai untuk DAW lain yang memang support Yukon. Walaupun memang didesain untuk mengendalikan Pro Tools, tapi dia bisa dipakai untuk mengendalikan DAW yang lain gitu teman-teman. Oke, setelah ini kita akan langsung coba menggunakan S1 dan seperti apa sih pakai S1 itu ketika dibarengin sama Pro Tools. Oke teman-teman, jadi S1 sudah terkonek ke komputer dan running Pro Tools ya. Inilah tampilan dari S1 yang sudah menyala. Jadi seperti yang sudah kita bahas waktu unboxing, di belakang sini itu ada port Ethernet. Jadi S1 ini connect-nya ke komputer menggunakan Ethernet ya teman-teman. Dan seperti yang kita bahas tadi di unboxing, tombol-tombol ini menyala sesuai dengan color coding yang sudah kita set di Pro Tools teman. Dan nggak cuma untuk color coding ya tombol-tombol ini, tapi kita bisa lihat di sini ini ada namanya. Ini buat shift, control, option /win, command /alt, terus ada user predefined ya. Kita bisa customize ini untuk keperluan yang kita butuhin. Terus tentunya kita bisa ngendalin fadernya. Dan kalau ngelihat dari panjang jarak fadernya ini cukup panjang teman-teman. Jadi kita bisa cukup presisi gerakin fadernya. Gini teman-teman, presisi ya. Dan fader ini juga touch sensitif. Jadi kalau misalkan contohnya gini, kalau di Pro Tools kan untuk ngeset fader ini ke 0 atau Unity itu kan kita klik fadernya sambil tekan option di keyboard ya. Kita bisa juga di S1, caranya cukup mirip ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan ada option /win. Ini berarti option di Mac, tapi dia akan berfungsi sebagai win di Windows kalau kita pakai Windows ya. Caranya sama, yaitu tahan option, touch fader. Gitu teman-teman. Terus kita bisa lihat di sini solo sama mute buttonnya ini cukup besar teman-teman. Jadi kalau misalkan kita tekan mute, ini rasanya cukup nyaman ya untuk solo sama mute-nya karena tombolnya besar. Jadi kita bisa cepat juga untuk kalau mute atau solo salah satu track di Pro Tools. Oke, lanjut. Terus di atas ini ada encoder. Ini multifungsi teman-teman. Jadi encoder ini kita bisa atur fungsinya, kita mau ngendalin apa di Pro Tools. Dan ini sama kayak fader, dia touch sensitive. Jadi kalau kita touch ini, nah ini berubah jadi dari pen jadi angka ya teman-teman. Kayak gitu. Nah by default ini fungsinya jadi pen kalau misalkan kita pertama kali buka session atau pertama kali kita nyalain S1, dia akan berposisi di pen. Dan kalau misalnya kita mau ubah dia fungsinya mau jadi apa, ini ada di function row di atas ini. Nanti kita akan coba lebih lanjut. Terus ini ada OLED. Ini menampilkan track information yang ada di Pro Tools teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat di sini ada nama track, tentunya nomor track, terus posisi knobnya ini di mana. Ini posisinya di fungsinya di pen, dan ini ada automation mode-nya. Dia ada di posisi apa nih? Ini kalau kita lihat R ini berarti dia ada di posisi read mode teman-teman. Terus di sini ada tombol select sama record enable. Jadi select ini untuk memilih tracknya. Nah, sebentar record ini untuk merecord enable track yang ada di sini.
yang korespon dengan ini, teman. Nah, kalau yang select di sini ini nanti berhubungan sama function knob yang ada tertera di OLED ini ya, teman-teman. Nanti kita akan coba lebih lanjut soal itu. Oke, dan yang kalau bedanya select di sini sama select ini, itu select ini nanti akan lebih ke multifunction knob yang ada di sini. Dan nanti parameternya akan kelihatan di OLED ini, teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba function knob yang ada di sini. Jadi untuk ngerubah function knob ini jadi fungsinya apa? Seperti yang saya sebutkan tadi, kita pakai function row yang ada di atas ini. Jadi kita bisa di sini ada insert, EQ, dynamic, dan aux. Ini mainnya. Kalau kita tekan insert, dia akan nampilin plugin atau insert yang udah kita masukin di masing-masing track. Untuk patch ini untuk scrolling di setiap slot. Jadi kalau misalnya kita mentokin ke kiri, ini nggak ada lampunya ya. Ini ke slot A, teman-teman. Kalau kita ke kanan, dia jadi slot B, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, di insert ini kita juga bisa untuk ngebuka plugin yang tertera di sini. Contoh, misalkan ini kan kompresor. Untuk ngebukanya kita tekan kompresor. Nah, dia akan tampil juga di layar Pro Tools, dan juga parameter si multifunction knob-nya ini akan berubah sesuai dengan apa yang ada di plugin, teman-teman. Kalau kompresor, ini ada threshold, ratio, attack, release, gain, dan untuk melihat value-nya kita bisa lihat juga dengan touch knob-nya. Nah, kayak gini, teman-teman. Dan kalau kita mau dapetin lagi parameter yang mau kita kontrol, kita tinggal tekan patch aja. Pindah patch, dia akan pindah ke berikutnya, dan kita akan ada lagi parameter yang bisa kita kontrol, gitu, teman. Tentunya sama kayak dynamic ini. Kalau misalkan kita mau akses EQ, kita tekan back. Di Pro Tools dia akan nge-close. Tekan page, kita tekan lagi si EQ. Nah, dia akan muncul lagi di Pro Tools. Sama kayak tadi, kita pindah page, kita akan lihat ini parameternya berubah, dan kita bisa kontrol di sini, teman-teman. Dan kalau teman-teman di sini, ini kan tombol in-nya nyala nih. Kalau misalnya kita tekan di salah satu tombol in-nya ini dia akan nge-bypass si pluginnya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini track right. Nah, saya arahin mouse-nya di sini. Kalau kita tekan in di EQ-nya, dia nyala. Kita matiin, dia jadi bypass, teman-teman. Lanjut, kalau EQ bedanya sama insert ini, kalau EQ dia akan nampilin plugin EQ yang paling atas di signal chain di track di Pro Tools, teman-teman. Contohnya gini, misalkan kita punya 2 EQ, satu di slot B, yang satu lagi di slot C. Ketika kita tekan EQ ini, dia akan nampilin EQ yang ada di slot B, bukan di slot C. Ini akan nampilin semua EQ parameter yang ada, tapi di track yang kita select. Contohnya ini, kita select di snare, sini kan posisinya. Ini nampilin EQ yang ada di snare top. Nih, teman-teman. Kita pindah, dia akan nampilin EQ yang ada di snare bottom. Terus kita pindah lagi selectnya, dia akan nampilin di hi-hat sesuai apa yang kita select tracknya. Lanjut, terus kalau dynamic sama kayak EQ yang tadi, dia akan nampilin dynamic either gate atau kompresor
yang paling slot paling atas. Jadi sama kayak konsepnya kayak EQ yang tadi ya teman-teman. Dan fungsinya nih keduanya sama, EQ sama dynamic ini. Dan terus lanjut, kalau kita tekan aux, dia akan nampilin aux-send yang udah kita apply di masing-masing track. Misalkan contohnya gini, ini adalah slot A di Sense di Pro Tools ya. Dan dia akan nampilin slot A. Kalau kita pindah page sama kayak plugin juga, dia akan nampilin slot B. Nah, di slot A ini udah dimasukin di room reverb teman-teman. Dan kita bisa atur seberapa banyak send yang mau kita kirim. Kalau teman-teman nggak biasa pakai encoder untuk ngatur send-nya, teman-teman bisa pindahin function di encoder ini ke fader dengan cara tekan flip di sini. Dia akan berubah fungsinya jadi fader untuk send. Nah, saat ini. Jadi kalau misalkan contoh, saya tekan room di sini, selectnya. Misal contoh, saya tekan select di track hi-hat. Teman-teman lihat ini udah ke highlight ya. Di screen saya pointer di sini. Hi-hat. Perhatiin main fadernya. Kalau saya gerakin fadernya, nah ini dia nggak bergerak main fadernya, karena ini fungsinya berubah jadi send fader. Tapi kalau kita gerakin knobnya di sini, nah dia berubah nih, karena tadi di flip, jadi dari apa yang di fader ke knob, dari knob ke fader, gitu teman-teman. Untuk ngebalikin jadi semula, tekan flip, dia akan berubah jadi main fader, ini jadi send teman-teman. Dan kita bisa melakukan itu di apa yang kita assign si multifunction knobnya ini. Contoh misalkan dia di EQ. Nah, kalau kita tekan flip, parameternya nanti berubah jadi EQ di versi fadernya ini. Kita bisa gerakin parameternya jadi di sini. Kalau kita balik, dia akan jadi main fader lagi, ini akan jadi EQ knob. Nah, ini kan function row dari yang mainnya ya, yang ada di sini. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada nama-nama yang ke highlight putih. Nah, ini kita bisa aktifin dengan cara menggunakan surface shift. Jadi ini disebutnya surface shift. Bedanya kalau shift yang ada di sini, ini adalah shift yang mempengaruhi apa yang ada di Pro Tools, sementara kalau surface shift ini apa yang mempengaruhi di surface. Jadi shiftnya di highlight putih, itu maksudnya adalah ketika tekan ini kita akan mengaktifkan apa yang di highlight putih. Semua di sini termasuk ini. Ketika ini tadi fungsi awalnya adalah record enable, tapi kalau ketika kita tekan sama shift surface-nya ini, dia akan berubah jadi record automation. Itu teman-teman. Kita coba tekan insert dengan surface shift ya, dia akan berubah jadi input. Nah, kayak gini. Nah, input ini kita bisa ubah dari sini teman-teman, input dari masing-masing track. Kayak gini misalnya, kita coba rubah inputnya si kick in. Jadi tekan encoder ya. Nah, terus kita bisa lihat di sini, ini interface, ini bass, kita mau ambil dari interface atau dari bass. Kita tinggal pilih dengan cara putar knobnya. Mau dari mana? Kayak gitu teman-teman. Sama kalau bass juga sama. Lanjut, kalau kita shift tekan EQ, dia akan berubah jadi untuk ngatur instrumen. Nah, tapi kebetulan di session ini nggak ada track instrumen, jadi saat ini fungsinya tidak tersedia karena tidak ada track instrumen. Jadi kita lanjut. Kalau kita tekan shift dynamic, itu dia jadi parameter untuk ngatur update hit. Nah, kita bisa lihat di sini. Lalu lihat di sini ada enable drive tone sama master bypass. Ini itu fungsinya adalah mengatur master
hitnya yang ada di sini sebelah pojok kanan teman-teman di screen Pro Tools. Sementara kalau misalkan yang ada di sebelah kanan ini depress sama bypass, ini yang mengatur switch yang ada di track masing-masing di session kita. Jadi misalkan gini, kalau misalkan ini posisinya di in, ini enable master hitnya kita enable, ini posisinya kita enable, jadi in ini menyala. Kalau misalkan kita tekan innya itu dia mati masternya, jadi semuanya nggak ada hit gitu teman-teman. Terus abis itu di sini drive, ini untuk ngatur drive-nya. Terus ini tone, ini untuk ngatur tone-nya. Maka ini master bypass. Kalau misalkan kita tekan in, dia akan nge-bypass si hitnya. Nah, bisa lihat di sini di Pro Tools, di layar Pro Tools. Kalau saya tekan in, bypass-nya muncul. Kalau misalkan saya tekan lagi in-nya mati, dia bypass juga mati. Nah, terus pindah ke sesi yang ini. Jadi untuk mengendalikan ini kita harus select dulu track yang mau kita otak-atik pre sama bypass-nya. Contoh misalkan ini tom, kita select tomnya, terus kita tekan pre-nya in, itu jadi pre-fader. Kalau kita tekan ini lagi mati, dia jadi post fader. Kalau bypass kita tekan in, jadi nge-bypass si hitnya. Kalau misalkan kita cabut innya, jadi on lagi. Nah, lanjut. Kalau kita tekan shift terus ke aux, dia akan nampilin grup. Teman bisa lihat di sini, ini udah ada beberapa grup yang udah di assign di session ini. Saya pindah page. Nah, untuk ngaktifin grup ini, jadi dia jadi aktif. Jadi kita cycle dulu grup apa yang mau kita aktifin untuk ngendaliin track-tracknya ini. Terus kita tekan select. Nah, dia kalau teman-teman lihat di kiri di layar Pro Tools, nah kalau misalkan saya tekan select, dia mati. Kalau saya select lagi, dia hidup. Kayak gitu teman-teman. Ya, terus yang terakhir kalau misalkan kita tekan shift pen, dia akan ngaktifin fungsi disebutnya di sini mix, tapi sebenarnya dia adalah output. Jadi kalau di sini ada input, di sini ada mix, ini maksudnya ada output. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Ini untuk ngatur output. Sama kayak input, kita bisa atur outputnya mau kemana. Tekan tracknya di knobnya, harus kita pilih dengan cara putar knobnya ini teman-teman. Ya gitu. Nah, terus di sini ada config di atasnya page. Nah, config ini kita bisa gunakan salah satu contohnya adalah kita untuk masukin plugin. Nah, kayak gini. Saya coba bank ke submaster misalkan. Jadi saya select dulu tracknya, terus saya tekan insert, terus saya tekan shift config, terus saya pilih slot mana yang mau saya masukin plugin. Di sini kan tulisannya B, saya tekan encodernya. Terus ini karena stereo dia ada pilihan multi channel atau multi mono plugin. Jadi saya pilih multi channel, terus saya cari dynamic misalkan. Terus saya pakai contohnya channel strip. Nah, dia sudah masuk di track yang saya pengenin pluginnya. Kalau melihat di sini, dia masuk dengan posisi pluginnya tertutup ya teman-teman. Tapi dia udah masuk ke dalam plugin chain yang udah saya select tadi.
fotonya kayak gitu teman-teman. Nah terus di S1 ada satu lagi menurut saya menarik, yaitu VCA spill. Jadi kita cycle ke VCA, jadi di paling kiri VCA nya. Nah ketika kita double klik select di posisi track VCA, dia akan nampilin anggota VCA yang kita tadi double klik selectnya. Misalkan di sini ini track VCA-nya, ini anggotanya. Jadi kita bisa nampilin, oh VCA ini anggotanya apa aja gitu. Kalau misalkan mau kita balik lagi ke mode awal, double klik lagi VCA-nya. Misalkan kita double klik di drum, kita nampil di drum. Nah drum ini kan anggotanya banyak nih, kick out, kick in, snare, top, snare bottom maksudnya. Ini hi hat, right, tom 1. Kalau misalkan kita mau lihat anggota yang lain, kita tekan bank, dia akan nampilin sisanya. Mau lagi balik lagi ke mode awal, double klik. Jadi selain VCA spill, kita juga bisa untuk membuat custom layout untuk si S1. Jadi caranya menggunakan view control settings. Jadi ini posisinya udah di tab layout. Kita namain dulu misalkan drum. Oke. Terus dengan posisi ke highlight, kita klik tab assign ini. Terus kita pilih mana yang mau dijadiin di layoutnya kita. Misalkan kita mau drum aja tadi, kita klik drum, kick in, kick out, kick in, terus misalkan sama snare misalkan. Terus kita sisanya di sisa fader yang lain kita nggak mau ada apa-apa, kita bisa bikin blank strip, dan terus di sini misalkan kita mau ada VCA-nya drum. Bisa. Kalau udah, kita ke layout lagi. Ini kita klik store. Nah, ini ketika kita bikin dan ada centang di sini di S1, dia akan langsung nampilin si layoutnya itu. Nah, ini by default kalau kita lihat ada centang di sini, ini fungsi layoutnya udah aktif di S1 ya. Nah, kita juga bisa aktifin di S1 nya sendiri. Jadi kita udah bikin beberapa layout. Kita bisa tekan salah satu button yang ada di sini dengan tekan surface shift-nya. Misalkan kita udah bikin layout di nomor 1 tadi, layout 1, terus surface shift, terus tekan shift ini. Nah, dia akan berubah jadi layout yang udah kita set tadi. Nah, untuk balikinnya di tempat lain kayak gitu teman-teman. Nah jadi S1 ini untuk connect ke komputer dia menggunakan jaringan Ucon. Nah Ucon itu kita bisa set S1 kita masuk ke jaringan itu hingga 4 unit S1. Jadi kalau misalkan ada satu S1 itu adalah 8 fader, berarti kita bisa connect hingga 32 fader dan kita bisa ngendaliin hingga 32 fader yang tentunya itu akan semakin memudahkan kita dalam proses mixing teman-teman. Nah dengan jaringan Ucon itu S1 juga bisa dipakai nggak cuma di Pro Tools teman-teman. Jadi kalau misalkan ada software atau DAW yang menggunakan jaringan Ucon, S1 itu bisa dipakai. Tapi tentunya balik lagi, S1 itu didesain untuk Pro Tools. Kalau kita lihat di sini fadernya, kalau kita lihat fadernya ini, capnya ini gambarnya mirip sama di fadernya di Pro Tools nih. Dan kita lihat tadi secara fungsi juga memang S1 ini sebenarnya didesain untuk fully functional dengan Pro Tools, tapi dia tidak akan ada masalah ketika S1 itu di-connect sama software selain Pro Tools yang tentunya support Ucon Network. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.